haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan. Dia sungguh baik, luar biasa perbuatannya. Kami menyaksikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Berikan sorak-sorai buat kita. Oh haleluya. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul pada malam hari ini, mulai merayakan satu peristiwa besar di mana Tuhan sendiri yang telah menetapkan tanggal hari ini gereja ini diresmikan. Tuhan, sebelum pemberkatan peneguhan daripada gereja ini, kami ingin mendasarkannya pada firman Tuhan. Dan itu firman-Lah Tuhan, urapilah kami semua yang ada di sini. Dan urapan yang paling baru dari Tuhan, sehingga kami makin mengenal akan Dikau, akan ketuhananmu, akan kekepelaanmu dalam gereja ini. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Saudaraku yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung aja pada firman Tuhan karena waktu kita begitu singkat. Kalau saudara membawa Alkitab, saya mengundang saudara membawanya dan membacanya dari Matius 16 ayat yang ke-18 dan 19. Firman Tuhan pada sore hari ini diambil daripada Matius 16 ayat 18 sampai dengan ayat 19 yang bersabda sebagai berikut. Dan Yesus pun berkata kepada Petrus, "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadaku akan kuberikan kepadamu, akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Saudaraku, dari dua ayat yang sangat singkat ini, rahasia besar tentang gereja Tuhan diwahyukan kepada kita. Hal yang pertama yang ingin kita tegaskan kembali adalah gereja Sungai Yordan yang ada di Kalimantan Barat, yang disebut Gaha, Mazmur 21 ini dibangun oleh Tuhan sendiri atas dasar bangunan Tuhan itu sendiri. Gereja ini bukan dibangun atas dasar manusia. Gereja ini bukan di atas perbuatan baik. Gereja ini dibangun oleh Tuhan sendiri sebagai batu karang, sebagai dasar bangunan. Gereja ini kepalanya bukan pendeta Tony Hidayat, bukan saya, bukan siapapun. Kepala gereja ini adalah Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yesus yang memiliki gereja ini. Oleh karena Tuhan mengatakan, alam maut tidak akan dapat menguasainya. Seluruh gereja Tuhan yang dibangun oleh Tuhan Yesus, di mana beliau Tuhan Yesus yang menjadi kepalanya, tidak pernah akan bisa dikuasai oleh alam maut. Saya berada di Singapura pada tahun 1994. Pada waktu itu saudaraku mengikuti seminar kelompok sel di seluruh dunia. Akhir daripada suatu seminar dipentaskan suatu katakanlah sandiwara atau apa yang disebut sinetron sekarang. Saudaraku, pada waktu itu pengadilan Pontius Pilatus terhadap Tuhan Yesus
Dan pada waktu itu diberitahukan bahwa dia tidak menemukan kesalahan daripada Tuhan Yesus, sehingga dia tidak punya cara untuk menghukum Tuhan. Nah, snapshot, lampu saudaraku diarahkan pada sekelompok orang yang kelihatannya seperti manusia, tapi sebetulnya utusan iblis. Mereka mulai gembar, karena Pontius Pilatus tidak mau Yesus itu disalibkan. Lalu mereka mulai berputar pada seluruh jemaat yang ada, menghasut jemaat, dan dia teriakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan keputusan saudara tahu, memang Yesus disalibkan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, saudaraku, dan ketika dia sebutkan, ke dalam tanganmu Bapa, saya menyerahkan nyawaku, maka pestalah, saudaraku, iblis dengan seluruh saudaraku antek-anteknya, karena mereka pikir, selesailah sudah. Yesus alam maut sudah dikuasai alam maut. Mereka pesta parah. Tapi saudara tahu, hari Minggu, 3 hari kemudian, pintu saudaraku kuburan tergerak. Yesus bangkit, dia tidak mati, dia tidak hidup. Alam maut tidak akan pernah bisa menguasai Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada usaha dari Saulus untuk membunuh gereja, tapi Saulus bertobat. Ada komunis saudaraku RRC ingin menghabiskan gereja Tuhan, tapi sekarang pertumbuhan gereja terdahsyat, terbesar ada justru di RRC. Di Indonesia, saudaraku, sudah ada 108 gereja yang sudah ditutup. Berbahagia saudara dan saya, kalau saudara dan saya berada di Kalimantan Barat dengan gubernur yang kenal Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada yang bisa menutup gereja, mematikan gereja. Haleluya, amin. Karena Tuhan berkata di ayat 19, kepadamu, yaitu kepada gereja, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat ini sulit ditafsirkan. Ayat ini sering membawa kebingungan. Dalam satu terjemahan bahasa Inggris, The Living Bible, ditulis sebagai berikut. Apa yang sudah terikat di surga, engkau punya kuasa untuk mengikatnya. Apa yang terlepas di surga, engkau punya kuasa untuk melepaskannya. Itu intisari kuasa Yesus yang diberikan pada gereja dan hamba-hamba Tuhan. Di surga, iblis sudah diikat. Di surga, kuasa setan telah dipatahkan. Di surga, iblis sudah diusir. Karena saudara dan saya punya kuasa mengusir iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di surga, Tuhan telah melepaskan shalom. Di surga, Tuhan telah melepaskan kasih karunia. Di surga, Tuhan telah melepaskan damai sejahtera bagi saudara. Sehingga saudara dan saya, mulai dari ketua panitia, saya selalu kita teriak, shalom, kita lepaskan shalom. Saudara yang bilang amin, saudara terima shalom dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kuasa saudara dan saya ada menghancurkan kuasa kegelapan. Kuasa saudara dan saya ada memberkati semua orang yang Tuhan percayakan pada kita, khususnya rakyat yang ada di Kalimantan Barat, sehingga Kalimantan Barat jadi kemuliaan bagi Tuhan. Tahun 1884, saya berada di Solo. Saudaraku, pada waktu itu kami berdoa seluruh Indonesia dan seluruh untuk Indonesia. Pada malam kebaktian pertama, saya masih ingat, kami tenggelam dalam larutan hadirat Allah yang luar biasa. Dan pada waktu itu, saya melihat saudara Tuhan Yesus. Saya melihat Indonesia. Saya melihat Pulau Jawa. Saya melihat Sumatera. Saya melihat Kalimantan. Saya melihat Sulawesi. Saya melihat Papua. Dan saya melihat Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah Indonesia. Persis kakinya di kota Pontianak. Lalu mulailah Pontianak dilanda oleh kemuliaan Tuhan. Dan hari ini sampai salah satu puncaknya, Kalimantan Barat akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati seluruh Indonesia. Haleluya. Kalau Yesus saja ada usaha untuk menghancurkannya, maka hamba-hamba Tuhan, gubernur pun akan diusahakan oleh iblis untuk dia ganggu dan dibikin sakit penyakit atau apapun. Karena itu kita berdoa untuk gubernur kita. Kita memberkati gubernur kita supaya dia diberi kesehatan, hikmat, marifat dari Tuhan, memimpin rakyat yang ada di kabar dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, mari kita berdiri. Kita akan berdoa penutup sekali terima berkat dari Tuhan. Kembali Bapa Surgawi, kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih
Kami sadar sesadar-sadarnya bahwa bagi anak-anak Tuhan tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Kami percaya pada hari ini ada tanggal yang telah ditetapkan sebagai gereja Sungai Yordan yang berada di seluruh Kalimantan Barat, khususnya yang ada di provinsi ibu kota provinsi Pontianak ini. Kami persembahkan kembali bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjadi kepala gereja di tempat ini. Engkaulah yang kami puja, Engkaulah yang kami cinta, Engkaulah yang kami beritakan dan diberkati seluruh hamba-hamba-Mu, baik pendeta-pendeta, semua pejabat eksekutif, gubernur, wakil gubernur, dan seluruh eselon, seluruh pemerintahan eksekutif maupun yudikatif yang ada di sini diberkati oleh Tuhan. Gereja ini kami berkati bagi kemuliaan nama Tuhan, dan gereja kami serahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mentabiskan gereja ini untuk hormat pujian kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Kalau pendeta tadi kan boleh megang ini, saya juga boleh kan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, masih sore atau sudah malam ini? Nampaknya sudah malam. Selamat malam. Salam sejahtera. Semoga kita sehati dan sesuara untuk memuliakannya. Salam. Semangat. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus. Karena kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang baik, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di sini untuk meresmikan sekaligus memberkati rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mohon maaf karena tadi rada-rada terlambat. Masalahnya acaranya itu jam per jam. Nah, di sini kebagian sekian jam. Ntar nanti jam 7 saya harus sudah di Gajah Mada. Nah, jadi ini untuk itu saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti kita bisa atur waktu dengan baik, dengan rapi, sehingga kita tidak terbuang waktu kita, sehingga semua bisa pas. Saya melihat kawan saya datang dari jauh, dari Jawa Timur, puji Tuhan, beliau bisa hadir. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di Republik Indonesia ini seluruh agama yang diperkenankan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila itu yang pertama yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 menjamin setiap agama untuk berkembang, dan negara itu memberikan perlindungan. Nah, oleh karena itu saya mohon dengan hormat dan sangat kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu silakan dikembangkan. Dan kalau saya tidak keliru, di dalam firman Tuhan juga dikatakan ketika murid-murid Yesus disuruh menyebarkan, menyampaikan kabar gembira ini kepada seluruh suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Kalau saya tidak keliru, mudah-mudahan saya tidak keliru, karena saya nggak sempat buka Injil. Nah, firman Tuhan ini kita harus sampaikan sesuai dengan apa yang kita yakini. Baik para pendeta, penginjil, hamba-hamba Tuhan. Nah, ini gereja ini kita sudah bangun dengan biaya mahal untuk kita berdoa. Tuhan Yesus juga dia tidak punya gereja. Gak ada dia punya gereja seperti ini.
Saya sudah pergi di daerah Tuhan Yesus, dan saya sudah memberkati Yerusalem. Siapa yang memberkati Yerusalem, dia akan juga terberkati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tadi luar biasa pendetanya. Dari nol bisa sampai membangun sekian miliar tanpa ada bantuan dari pemerintah. Tetapi semua adalah kerjanya hamba Tuhan, kerjanya umat. Nah, ini sebenarnya yang diminta Tuhan di dalam firman-Nya, bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menguasai sekalian alam, isinya, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Nah, ini perintah Tuhan kepada umat Kristiani. Nah, ternyata gereja ini sudah melaksanakannya dengan baik. Nah, kalau di Kalimantan Barat kita semua bisa mengerjakan ini dengan baik, saya yakin dan percaya kemiskinan di Kalimantan Barat bisa kita atasi. Karena kita sudah mengerjakan perintah Tuhan. Nah, untuk ini kepada pendeta secara khusus saya ucapkan terima kasih telah membantu pemerintah membina masyarakat, khususnya umat Kristiani. Mazmur 21. Saya sering menggunakan Mazmur Daud 44. Mazmur Daud 56, Mazmur Daud 60. Kepala saya pusing, Mazmur Daud 64. Tolong lihat aja deh masing-masing pulang nanti di rumah. Jadi firman Tuhan ini memang bukan hanya untuk main-main. Nah, bagi mereka bukan hanya percaya. Kalau percaya saja tidak cukup. Tapi kita mau bagaimana kita ini ikut serta Yesus juga bersama kita. Dari Dia, dalam Dia, kita bersama Dia. Ini yang penting. Kalau percaya itu gampang. Orang katakan tuh mobil ke sana tuh jurusan Pontianak, nyampe ke Pontianak. Percayakah Anda? Dia katakan percaya. Tapi kita tidak ada dalam mobil itu. Tapi bagaimana kita juga di dalam mobil itu? Dari Yesus bersama dengan Dia. Ya, Tuhan itu nyata. Mukjizat itu nyata. Jadi maaf, mungkin saya jadi pendeta sebentar, bukan jadi gubernur. Tapi saya mau bersaksi kepada saudara-saudara sekalian yang ikut Yesus, yang bersama Yesus. Jadi kita nggak usah tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung